Chapter 491 Tebing Linseng. Kelopak-kelopak seputih salju itu seperti bunga yang terkubur di pemakaman. Mereka berlumuran darah dan beterbangan di seluruh jalan kuno. Kelopak bunga yang berwarna hitam melambangkan kematian. Kabut memenuhi udara dan memancarkan aura yang merusak. Mereka beterbangan di udara, membuat bulu kuduk merinding. Kemunculan dua dinasti pembunuh kuno yang hebat itu mengejutkan semua orang dan mempengaruhi saraf semua orang. Para Saint Lord terutama merasa sulit untuk tetap tenang. Nenek moyang mereka telah berpartisipasi dalam penghancuran dinasti dewa. Saat itu, 3 dinasti pembunuh besar menguasai dunia. Untuk waktu yang lama, semua warisan kuno di tanah gurun timur terdiam, tidak berani membuat mereka marah. Sekali mereka terprovokasi, pasti akan ada tokoh-tokoh luar biasa yang dibunuh. Ini adalah beban yang tak tertahankan yang tidak dapat ditanggung oleh tanah suci manapun. 3 dinasti dewa kuno yang besar itu sangat kuat dan menakutkan. Mereka bahkan berani membunuh orang-orang suci kuno, dan mereka berhasil. Siapa yang tidak takut pada mereka? Itu adalah zaman kegelapan. Itu bisa dianggap sebagai bencana buatan manusia. Dinasti-dinasti dewa kuno memerintah dunia dan memandang rendah tanah gersang timur, menyebabkan setiap tanah suci merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelopak bunga beterbangan di jalan, semuanya berlumuran darah segar. Niat membunuh tanpa bentuk tetap ada. Perintah legendaris untuk membunuh telah muncul, dan tidak ada yang bisa menghindarinya sejak zaman kuno. Aku ingin tahu seberapa kuat mereka sekarang. Sebelum zaman kuno, selama perintah untuk membunuh dikeluarkan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Gumam anjing hitam besar itu. Banyak orang memandang Ye Fan dengan ekspresi aneh. Dinasti pembunuh kuno memiliki legenda yang tak terkalahkan. Mereka telah mengeluarkan perintah untuk membunuh, dan tidak ada pengecualian sampai sekarang. 2 dinasti dewa besar telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka telah muncul kembali, mereka sangat terkenal. Saya khawatir mereka cukup kuat. Penguasa suci dari suku angin mengerutkan kening. Ada beberapa kata yang tidak dia ucapkan. Pihak lain berani mengeluarkan perintah untuk membunuh saat ini, yang jelas untuk memprovokasi orang-orang suci di zaman sekarang. Mereka kemungkinan besar ingin membangun kekuatan mereka. Jika ini benar-benar masalahnya cukup serius. Itu membuktikan bahwa kekuatan dari 2 dinasti pembunuh besar telah berkembang ke tingkat yang sangat menakutkan. Mungkinkah mereka telah pulih ke kejayaan mereka sebelumnya? Al-Qaid Saint Lord juga mengerutkan kening. Di masa lalu, di istana kuno dunia manusia, tengkorak para raja hampir semuanya dikumpulkan, dan tidak ada satupun tubuh yang terlewatkan. Mereka telah membunuh semua pahlawan dunia, dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Di dunia bawah, kulit ilahi, tulang, daging, organ dalam, dan hal-hal lain dari orang-orang suci kuno yang mereka bunuh diawetkan. Bau darah sangat mengejutkan, dan itu adalah tempat yang paling misterius dan menakutkan. Ini, penguasa suci klan Ji mengungkapkan ekspresi serius juga. Jika situasi masa lalu benar-benar muncul kembali, aku khawatir akan ada kekacauan gelap lainnya. Akan ada bencana besar. Dinasti ilahi kuno Assassin menghususkan diri dalam membunuh. Orang-orang ini telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk membunuh, dan mereka adalah yang paling mahir dalam membunuh di dunia. Hampir tidak mungkin bagi orang dengan level yang sama untuk melawan atau menjaga mereka. Semua tanah suci telah berpartisipasi dalam perang yang mengguncang dunia sebelum zaman primordial. Bukannya mereka tidak ingin mencabut dunia manusia dan neraka, tetapi hanya setelah benar-benar bertempur, mereka baru menyadari betapa besar harga yang harus mereka bayar. Ada 2 orang suci di dinasti ilahi tertinggi, pengadilan surgawi, yang berada di akhir masa hidup mereka. Mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur mereka sepenuhnya di usia senja mereka, tetapi mereka masih berhasil membuat 3 orang suci tertinggi dari tanah suci mati bersama mereka. Waktu yang tepat bagi sang bijak agung. Mereka menyerang ketika orang suci lama dari dinasti ilahi kuno Assassin akan meninggal dan orang suci baru akan lahir. Pada akhirnya, mereka masih membayar harga yang begitu mahal. Oleh karena itu, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia manusia dan neraka, memungkinkan mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Wosh! Pelangi yang mengejutkan turun dari langit, diameternya 3 zang. Ini adalah cahaya pedang tajam yang meretas ke arah Ye Fan. Bisa dikatakan mengejutkan dunia. Apa? Dia benar-benar menyerang di depan para orang suci. Ini adalah teknik pedang pembunuh suci dari dunia manusia. Ekspresi semua orang berubah. Apakah dunia manusia benar-benar menjadi gila?
Atau apakah fondasi mereka telah berkembang ke tingkat yang sangat menakutkan, dan mereka tidak takut pada orang gila tua yang tak tertandingi? Ini adalah teknik membunuh tingkat dewa suci. Itu menembus kehampaan dan kenyataan, dan tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya. Itu mengeluarkan jejak dao besar, seolah-olah itu memotong penghalang antara yang kuno dan yang sekarang. Pop, orang gila tua merentangkan lengan bajunya, menutupi langit dan menghalangi matahari. Dia tidak hanya menerima sinar pedang ke dalam lengan bajunya, tapi juga langit. Boom! Ci! Sinar pedang lain menebas ke bawah. Sinar ilahi berwarna merah darah merobek kehampaan. Panjangnya 6.000 kaki, dan menebas ke arah gadis kecil di punggung anjing hitam besar itu. Mata Ye Fan terasa dingin. Adalah satu hal bagi dinasti pembunuh ilahi kuno untuk membunuhnya, tetapi mereka bahkan menyertakan gadis kecil itu. Ini membuatnya sangat marah. Bang! Orang gila tua menjentikkan jarinya, dan sinar jari menembus langit. Tidak hanya menghancurkan sinar merah darah, tetapi juga menembus langit dan bergegas menuju ujung lain dari kehampaan. Boom! Tiba-tiba, Santo yang tinggi dan agung itu menggerakkan kedua tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik ilahi di depan orang banyak, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ada juga banyak pola dao yang rumit di ujung jari-jarinya. Mereka seperti naga sejati sepanjang kaki yang berenang di sekitar. Tangannya bergetar hebat, dan langit runtuh dalam sekejap. Boom! 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 Di kota menatap langit, kecuali para dewa, hampir semua orang pingsan di tanah. Mereka sama sekali tidak tahan dengan tekanan semacam ini. Ini adalah penindasan yang berasal dari roh. Boom! Gelombang kekuatan dao yang menakutkan tiba-tiba melintasi kehampaan dan menghantam ke arah ujung kehampaan yang lain. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Ini bukan membuka gerbang wilayah, tapi membunuh musuh melintasi kehampaan yang tak berujung. Para Divine Lord semua tertegun, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Orang gila tua tidak menggunakan teknik hebat apapun. Ini hanya teknik rahasia yang dia gunakan dengan santai. Dong! Langit hancur seperti drum yang pecah. Kekuatan dao yang ditembakkan oleh orang tua gila melintasi kehampaan. Dua jeritan datang dari ujung yang lain, dan kemudian semuanya menjadi hening. Para orang suci di zaman sekarang tidak bisa dipermalukan. Teknik menentang alam semacam ini benar-benar mengejutkan. Seorang pembudidaya top membuka gerbang wilayah untuk membunuh mereka tidak diketahui berapa mil jauhnya mereka. Tapi orang gila tua telah menghitung posisi mereka dan menggunakan kekuatan daunnya yang tak tertandingi untuk menembus dan membunuh mereka. Kekuatan tempur semacam ini membuat semua orang sangat takut. Orang-orang dari dunia manusia dan neraka tidak muncul lagi, tapi tidak ada yang tenang. Mereka dikejutkan oleh teknik orang gila tua dan keberanian dari dua dinasti pembunuh ilahi kuno. Hari ini, mereka mengumumkan kembalinya mereka. Di masa depan, pembantaian di wilayah Tandus Timur tidak bisa dihindari. Banyak warisan kuno tidak bisa diam lagi. Ye Fan sangat marah. Dinasti pembunuh ilahi telah menyerangnya berulang kali, dan bahkan gadis kecil yang tak berdosa itu pun terlibat. Ini membuatnya ingin membunuh mereka semua. Tidak apa-apa, Nanan tidak takut. Gadis kecil itu menarik lengan baju Ye Fan dan mengangkat kepalanya. Mata besarnya jernih dan murni. Dia jelas panik, tapi dia memaksakan diri untuk mengatakan ini. Dia terlihat sangat menyedihkan. Nanan, kamu tidak perlu khawatir. Mereka bukan apa-apa. Ye Fan tersenyum. Pada saat ini, banyak pembudidaya di kota menatap langit berdiri lagi. Selain orang gila tua dan beberapa orang yang dilindungi oleh Saint Lord, sisanya terkulai lemas di tanah. Ini adalah kekuatan seorang Saint. Setiap gerakan yang mereka lakukan dapat mempengaruhi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Ketika banyak orang melihat Ye Fan, tatapan mereka aneh. Dua dinasti dewa pembunuh kuno tidak ada apa-apanya baginya. Di masa lalu, tidak ada yang berani mengatakan ini. Di masa lalu, tidak ada yang bisa lepas dari perintah wajib bunuh yang dikeluarkan oleh satu dinasti ilahi. Sekarang, dua dinasti ilahi mengeluarkan perintah harus membunuh dia pada saat yang sama. Ini adalah situasi kematian yang pasti. Para Saint Lord mendesaknya untuk tetap tinggal, tapi orang gila tua tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan mereka pergi. Di sini, Ji Ziyue akhirnya menemukan kesempatan. Dia berteleportasi ke sisi Ye Fan dengan teknik kekosongan besar dan memberinya kuali giok ungu. Kulit bulan kecil klan Ji tampak cerah dan bening. Dia bahkan lebih cantik sekarang. Dia berpakaian ungu dan tampak anggun seperti peri.
Rambutnya yang indah menari-nari tertiup angin dan matanya yang halus. Dia mengerutkan hidungnya karena tidak puas dan mendorong Ye Fan. Singkirkan dengan cepat. Apa ini? Ye Fan bertanya. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan Ji Ziyue sejak mereka berpisah tahun itu. Ini adalah obat yang memperpanjang hidup yang diam-diam saya pinjam dari Saint Lord. Itu disempurnakan oleh Raja Ilahi yang tak tertandingi di klan saya. Ah, Ye Fan terkejut. Ini pasti telah dicuri oleh Ji Ziyue. Dia tersentuh dan ingin tertawa pada saat bersamaan. Putri surga yang sombong ini benar-benar melakukan hal seperti itu. Apa yang kamu tertawakan? Singkirkan dengan cepat. Ji Ziyue menggertakkan gigi taringnya yang kecil dan memalu dia. Nan-nan kecil dengan cepat berlari kembali dan memeluk kaki Ye Fan. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya seolah-olah dia takut Ji Ziyue akan menculiknya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan cerah dan tidak mengatakan apa-apa. Anak kecil. Ji Ziyue menggaruk hidungnya dengan ringan dan kemudian menghilang dalam kehampaan dalam sekejap. Kakak perempuan itu memiliki harta karun padanya. Nan-nan kecil diam-diam memberi tahu Ye Fan. Ye Fan langsung tertawa. Apa yang bisa diketahui si kecil? Dia benar-benar mengatakan ini. Namun, secercah kecemerlangan melintas di mata hampa Crazy oleh sesuatu dari istana perunggu abadi. Begitu kata-kata ini keluar, hati Ye Fan bergetar. Akar asal Ki Myriad miliknya berasal dari sana. Itu adalah pemakaman para ahli yang tak tertandingi. Dia telah mendengar beberapa legenda bahwa para ahli yang tak tertandingi di Eastern Wasteland semuanya masuk tapi tidak pernah keluar. Selain dia dan Ji Ziyue, hanya ada satu orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Dia membawa keluar mayat yang diduga sebagai makhluk abadi dan dibagi rata oleh tanah suci. Sebagai orang suci dari Merak, Crazy oleh pasti telah melihat mayat tersebut diturunkan. Mungkinkah harta karun rahasia di Ji Ziyue terkait dengan tubuh abadi itu? Namun, bagaimana Nan-nan kecil bisa merasakannya? Dia benar-benar bisa menemukan bahwa Ji Ziyue memiliki harta karun. Si kecil menjadi semakin misterius. Ye Fan dan yang lainnya menuju ke utara. Banyak orang mengikuti di belakang mereka. Ini adalah ziarah, tetapi tidak ada yang berani maju dan mengganggu mereka. Dalam setengah bulan terakhir, dunia manusia dan neraka muncul 4 kali. Mereka tidak hanya ingin membunuh Ye Fan, bahkan Nan-nan kecil pun terlibat. 2 kali pedang pembunuh mereka menebas ke arahnya. Dengan orang suci yang menemani mereka, mereka secara alami tidak akan berada dalam bahaya. Para pembunuh itu bukanlah tubuh yang nyata. Mereka semua adalah mayat-mayat aneh kuno dengan boneka roh purba sebagai tuan mereka. Warisan kuno mana yang mengundang dunia manusia dan neraka? Li Heishui merenung. Pasti ada beberapa putra suci. Mungkin orang kejam itu Hua Yunfei akan ada di antara mereka. Kemungkinan besar akan ada orang-orang dari Sekte Yin Yang. Sepertinya banyak orang yang menduga bahwa lukamu sudah sembuh, gumam anjing hitam besar itu. Ye Fan mengusap dagunya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa pasti akan ada pertempuran besar di masa depan. Sekarang, dia hanya bisa membuat dirinya lebih kuat terlebih dahulu. Kemudian, mereka mulai melintasi kehampaan. Setelah beberapa kali, mereka meninggalkan semua pengikut mereka. Akhirnya, Kaisar Hitam mengukir pola dao dengan serius dan bersiap untuk menuju ke tujuan akhir mereka, tebing suci. Anjing terkutuk, cepat singkirkan mereka. Kami tidak ingin pergi ke gurun barat atau dataran utara. Bukankah sudah cukup kamu mencelakai Pang Bo dan Tu Fei? Anjing hitam besar itu sangat marah, dan berkata, kamu tidak terlalu mempercayaiku. Nan-nan kecil menunjukkan ekspresi khawatir yang langka. Dia berjongkok di tanah dan berkata dengan serius, anjing, kamu harus berhati-hati. Kamu membuat kesalahan setiap saat. Jangan sampai kehilangan kami. Anjing hitam besar itu merasa malu. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus mengukir pola dao papan catur. Selama proses ini, si anjing gila menatap pola dao dengan sangat serius. Ye Fan tahu bahwa anjing hitam besar itu pasti sengaja melakukan ini. Dia ingin orang suci ini menghakimi. Baiklah, pergilah ke tebing suci. Tidak ada kesalahan. Kita akan segera sampai, kata anjing hitam besar itu. Ini adalah pola formasi menuju gurun barat. Kata si gila tiba-tiba. Sial, anjing terkutuk, kau terlalu tidak bisa diandalkan. Apa kau mencoba membunuh kami? Jika kita jatuh di Gunung Meru dan menghancurkan kuil badai, para Buddha dan Bodhisattva itu akan melawan kita sampai mati, kata Li Heishui dengan marah. Ini jelas merupakan tebing suci. Anjing hitam besar itu tidak mengerti. Dia memutar matanya dan bertanya pada si anjing gila.
Si Ole gila tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyentuh pola formasi dengan tangannya dan memperbaikinya. Jadi ada masalah di sini. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres, gumam anjing hitam besar itu. Swoosh. Dengan kilatan cahaya, mereka melintasi kehampaan dan menghilang. Pola formasi yang mereka tinggalkan menghilang secara otomatis. Beberapa lama setelah mereka pergi, sesosok bayangan kabur bergegas dari pegunungan di kejauhan. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama dan kemudian mengeluarkan tawa dingin yang sepertinya berasal dari neraka. Semua burung dan binatang di pegunungan ini mati seketika. Tidak lama kemudian, seseorang muncul di sampingnya. Sosok itu bahkan lebih kabur, hampir transparan, seolah-olah akan menghilang di tiup angin kapan saja. Dia menatap kehampaan dan tidak mengatakan apa-apa, tapi niat membunuhnya membuat semua tanaman di pegunungan ini layu. Yevan dan yang lainnya tidak tahu berapa mil yang telah mereka tempuh. Dari wilayah tengah gurun timur, mereka tiba di sebuah tempat yang dekat dengan wilayah utara. Tebing suci terletak di perbatasan antara wilayah tengah dan wilayah utara. Itu adalah lokasi yang sangat istimewa. Biasanya, tidak ada orang yang akan datang ke sini. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah makhluk tertinggi yang bisa bersaing dengan kaisar kuno, tapi dia berakhir seperti ini, menjadi misteri sejarah. Meskipun namanya terdengar seperti tebing, ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa tempat itu sangat luas. Ini adalah pegunungan, menjulang tinggi dan berat. Warnanya benar-benar hitam, sehitam tinta. Bahkan pepohonan purba yang tak berujung di atasnya, tidak dapat menyembunyikannya. Ada lebih dari 50 gunung yang berdiri berdampingan, dan itu adalah pemandangan yang megah. Tubuh orang suci tertinggi yang sempurna terlalu kuat. Ini terputus dari gunung abadi dan digunakan sebagai tempat pengasingannya, anjing hitam besar itu menghela nafas. Yevan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Agaknya, tubuh orang suci yang sempurna itu tak terkalahkan di dunia ini setelah darah dan ki-nya menurun di tahun-tahun terakhirnya, itulah sebabnya ia dimanfaatkan oleh makhluk tak dikenal. Jika tidak, dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, ketika dia berada di puncaknya, dia bisa dibandingkan dengan para kaisar. Akan sangat sulit bagi siapapun untuk membunuhnya di dunia ini. Seorang pahlawan telah melewati masa jayanya, dan rambutnya tidak dibiarkan menjadi tua. Ini adalah kesedihan terbesar di dunia. Anjing hitam besar itu menghela nafas. Ye kecil, kamu harus menemukan ramuan dewa abadi dan menanamnya untuk menjalani dua kehidupan. Saya mendengar kakek saya mengatakan bahwa tahun-tahun terakhir dari tubuh orang suci yang sempurna tidak terlalu damai. Anda tidak bisa menunggu sampai darah dan ki Anda menurun. Li Heishui juga berkata. Chapter 492 Pola Awal. Lebih dari 50 gunung hitam berdiri berdampingan, memberikan rasa penindasan yang kuat. Melihat mereka seperti memasuki kembali gunung abadi. Kakak, apakah ada juga teh pencerahan di sini? Nan-nan kecil mengangkat kepalanya dan bertanya. Anak kecil itu masih ingat pohon teh tua yang telanjang. Tidak, tapi ada sesuatu yang lebih misterius. Yevan membelai kepala anak kecil itu. Apa yang aneh di dalam? Li Heishui bertanya pada anjing hitam besar itu. Biasanya, tidak ada yang berani mendekati tempat ini. Itu selalu seperti menghindari hantu dan iblis. Sulit untuk mengatakan apa yang ada di sini. Bagaimanapun juga, ini agak aneh. Setelah masuk, mungkin akan ada kematian yang aneh, gumam anjing hitam besar itu. Apa maksudmu? Li Heishui bertanya. Secara khusus, setelah masuk, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Ini sangat aneh dan misterius. Sulit untuk dimengerti, tambah anjing hitam besar itu. Kalau begitu, itu juga tempat yang buruk. Kamu bahkan tidak tahu apa yang akan kamu temui. Yevan terkejut. Tempat ini sangat tidak biasa. Dia tidak tahu apa yang akan mereka temui. Namun, mereka tidak terlalu takut. Bagaimanapun, mereka mengikuti orang suci. Jika orang tua gila saja tidak bisa memasuki tempat ini, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa. Awo! Lolongan panjang serigala yang sendirian terdengar. Suara itu sedih dan menyedihkan, bergema di pegunungan hitam ini. Kerabatmu muncul di sini. Li Heishui mencolek anjing hitam besar itu. Go! Anjing hitam besar itu memamerkan giginya dan menggigit pergelangan tangannya, menolak untuk melepaskannya. Sial, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kamu begitu bersemangat? Lepaskan! Li Heishui berteriak. Kau! Beberapa burung gagak tua yang dipenuhi dengan aura kematian mengepakkan sayapnya di atas pohon tua yang layu di luar tebing hitam, mengeluarkan teriakan mengerikan yang penuh dengan kesedihan.
Mengapa saya merasa tempat ini sangat tidak menyenangkan? Setelah Li Heishui mengibaskan mulut besar Kaisar Hitam, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Jangan khawatir. Aku tidak percaya bahwa tebing hitam ini benar-benar berhantu. Meskipun Sein Pisik Sein meninggal di sini, bagaimanapun juga, sudah lebih dari 100.000 tahun. Bahkan jika ada beberapa keberadaan misterius di sini, mereka telah menghilang di bawah kekuatan waktu. Tidak ada yang bisa hidup begitu lama, kata anjing hitam besar itu dengan sedikit rasa bersalah. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah kehebatan pertempuran orang tua gila itu. Ayo pergi. Ye Fan menggendong Nan kecil, meletakkannya di punggung Kaisar Hitam, dan kemudian berjalan maju dengan langkah besar. Plop, mendesis-mendesis. Kemudian, seekor ular bertulang yang setebal tangki air perlahan-lahan merangkak keluar dan menggeliat ke arah tebing di kejauhan. Bagaimana mungkin itu adalah makhluk yang tidak menyenangkan? Beberapa dari mereka merasa sangat aneh. Makhluk-makhluk ini secara alami tidak ada apa-apanya bagi mereka, tetapi dalam cerita rakyat, mereka sangat khusus. Ketika mereka mendekati tebing Sein yang hitam, aura aneh itu menjadi semakin kuat. Seolah-olah mereka telah tiba di sebuah pemakaman, membuat mereka merasa kedinginan. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar. Itu sangat menyedihkan, dan suaranya terdengar hingga lebih dari 10 mil. Di samping mereka, ada sebuah pohon tua yang layu, tumbuh di tepi tebing Sein. Pohon itu begitu besar sehingga bahkan 5 atau 6 orang tidak bisa memeluknya. Di atas pohon itu, ada sarang burung yang menakutkan. Sarang itu sebenarnya terbuat dari tulang belulang yang sudah layu. Tingginya sekitar setengah dari tinggi manusia, dan sangat suram serta dikelilingi oleh gumpalan kabut hitam. Sial, burung macam apa ini? Li Heishui terkejut, merasa hawa dingin di tubuhnya menjadi lebih kuat. Di sebelah sarang burung yang terbuat dari tulang manusia berdiri seekor burung iblis yang aneh. Burung itu memiliki tubuh yang hitam pekat seperti burung gagak, dan memiliki wajah manusia. Namun, ia juga memiliki paruh burung, dan kaitnya yang berwarna hitam seperti pisau. Panjang tubuhnya lebih dari 1 meter, dan warnanya hitam seperti tinta. Aura suram pada tubuhnya sangat berat, seolah-olah ia memiliki kepala orang yang sudah mati. Seluruh pohon kuno yang layu itu terasa agak dingin. Tempat ini benar-benar aneh. Tubuh anjing hitam besar itu bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia berkata, ini adalah burung purba, hampir tidak pernah terlihat bahkan di zaman kuno. Burung ini mengkhususkan diri untuk memakan tulang-tulang prajurit yang kuat. Menurut legenda, mereka yang telah ditangisi olehnya tidak akan berumur panjang. Kepak, kepak, kepak. Burung aneh itu melebarkan sayapnya dan terbang. Dari paruhnya, sebuah tengkorak manusia yang setengah dimakan jatuh, terlihat sedikit ganas. Mengapa saya merasa ini adalah awal yang buruk? Ini pertanda buruk, gumam Li Heishui. Wosh! Angin kencang bertiup, dan orang tua gila itu tiba-tiba menyerang. Lengan bajunya menyapu langit dan bumi, dan tanaman dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Raungan rendah datang dari jauh, membuat jiwa orang-orang bergetar. Ye Fan dan Li Heishui terkejut. Sial, benar-benar ada sesuatu. Makhluk macam apa itu? Anjing hitam besar itu terkejut. Di sekitarnya, semua pemandangan yang tidak menyenangkan menghilang. Suara gagak tua, gulang, dan yang lainnya juga menghilang, dan gunung hitam ini kembali tenang. Ayo masuk dan lihatlah. Sebentar lagi, itu semua akan tergantung pada pencapaian Anda dalam pola formasi, kata Ye Fan. Kelompok itu akhirnya melangkah ke Gunung Abadi. Ye Fan mengeluarkan gulungan kuno yang dia dapatkan di Lizu wilayah utara, dan mencari lokasi yang ditandai dengan 9 rahasia. Itu adalah bagian terdalam dari tebing suci. Mereka berkumpul bersama dan mengamati dengan hati-hati, dan kemudian mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Begitu mereka melangkah ke dalam Sein Cliff, mereka merasa seperti telah memasuki Gunung Abadi, dan tidak ada bedanya. Kita tidak bisa terbang lagi. Li Heishui adalah orang pertama yang menemukan ketidaknormalan itu. Mereka tidak bisa meninggalkan tanah sama sekali, dan tidak bisa melompat ke dalam kehampaan. Ada pola formasi kaisar kuno di sini, dan itu tidak diukir oleh Kaisar Void. Mereka ditata oleh orang lain. Sebuah cahaya aneh berkedip-kedip di mata anjing hitam besar itu. Kita harus berhati-hati. Bahkan Taois naga merah terjebak di bagian terdalam selama 1500 tahun, dan hampir dihaluskan menjadi abu, Ye Fan mengingatkan. Jangan khawatir, kali ini, saya sangat yakin. Dengan pencapaian saya dalam pola Dao, kita bisa memasuki tempat yang tak terbendung ini.
Untuk beberapa alasan, kepercayaan diri anjing hitam besar itu tiba-tiba berlipat ganda, dan dia berkata, "Ikuti saya." Retak. Anjing hitam besar itu memimpin, tetapi dia baru mengambil 2 langkah ketika petir tiba-tiba turun dari langit yang cerah, menyambarnya hingga mulutnya berbusa. Dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, asap hitam mengepul dari tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Fan merasa bahwa dia tidak dapat diandalkan pada saat yang genting dan menggendong Nan-Nan kecil terlebih dahulu, si kecil juga akan tersambar petir. "Dogi, kamu baik-baik saja?" Nan-Nan kecil mengedipkan matanya yang besar, dan bertanya, "Kaisar, kenapa kau juga memukulku? Rasanya sangat sakit." Anjing hitam besar itu berbaring di sana, keempat cakarnya yang besar bergerak-gerak terus-menerus, dan dia bergumam, "Kaisar, kenapa kau memukulku juga? Aku baru menyadari bahwa apapun yang kau lakukan, kau anjing terkutuk. Kau bilang kau bisa memasuki tempat yang tak terhentikan, tapi lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Kamu terus berakting, dan sekarang kamu tersambar petir, kan?" Li Heishui mengejek. "Guk, Mother of Asterisker." Ini membuat hati mereka bergetar. Saint Cliff yang misterius dan menakutkan bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka baru saja masuk, dan Kaisar Hitam, yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam pola Dao, hampir mati. Swoosh! Orang tua gila itu menunjuk dengan jarinya, dan anjing hitam besar itu diselimuti oleh bola cahaya. Seketika, tulang-tulangnya berderit, dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Dia berguling berdiri, dan mengumpat, "Bajingan, kenapa kau juga menyerangku? Apa yang salah dengan pola formasi ini? Biarkan aku mempelajarinya dengan cermat." Anjing hitam besar itu mempelajarinya dengan hati-hati, dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Kemudian, dia santai dan berkata, "Jadi ada sedikit perubahan. Aku tahu apa yang salah. Kali ini, pasti tidak ada masalah." Dia berjalan ke depan lagi. Pada awalnya, tidak ada masalah, tetapi ketika dia mengambil langkah ke-13, petir tebal lainnya turun dari langit. Bro, kali ini, anjing hitam besar itu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Sekujur tubuhnya hangus hitam, dan asap putih keluar dari telinga dan matanya. Mulutnya juga mengeluarkan percikan api. Sekujur tubuhnya nyaris gosong. "Awo, sakit sekali, Mother of Asterisker, Guk." Anjing hitam besar itu terus melolong, dan setiap inci dari dagingnya kejang-kejang. "Sial, anjing terkutuk ini akan bermain-main sampai mati. Untungnya, kali ini bukan kita." Ye Fan tercengang. Dia telah melihat orang yang tidak bisa diandalkan, tapi dia belum pernah melihat orang yang tidak bisa diandalkan seperti ini. "Dogi, kau baik-baik saja? Aku mencium bau daging panggang." Nan-Nan kecil bertanya dengan khawatir. "Baunya sangat enak." Li Heishui adalah orang yang aneh. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Anjing hitam besar itu langsung bingung dan jengkel. Dia berteriak, "Mother of Asterisker, ada apa dengan matamu? Apa maksudmu, Go?" Ketika dua orang aneh bersama, sulit untuk mendapatkan kedamaian. Mereka akan selalu bertengkar tanpa henti, tidak peduli apapun situasinya. Kali ini, dengan bantuan perlakuan crazy, anjing hitam besar itu berusaha berdiri. Namun demikian, bulunya yang seperti satin tampak seperti tercabut, penuh benjolan dan cekungan, dan tidak lagi mulus. Tidak ada keadilan di dunia ini. Mengapa hal ini menimpa saya juga? Aku benar-benar sial selama 8 kehidupan. Anjing hitam besar itu sangat marah. Apakah Anda tahu siapa yang meletakkan pola formasi ini? Li Heishui menatapnya dengan curiga. Omong kosong. Bagaimana pola formasi kaisar kuno yang agung bisa dicatat dalam sebuah buku kuno? Itu tidak mungkin ada di dunia sama sekali. Selain itu, bahkan jika itu ditinggalkan, bahkan jika seorang kultivator hebat mempelajarinya selama 10 kehidupan, dia tidak akan memahaminya sama sekali. Li Heishui tidak mempercayainya. Tapi jantung Ye Fan berdebar kencang. Dia memikirkan sesuatu yang dikatakan oleh si hitam besar. Di masa lalu, Kaisar Agung Wu Xi datang ke sini untuk memberi penghormatan. Jika demikian, kemungkinan besar pola formasi itu diukir oleh Kaisar Agung Wu Xi. Tapi anjing sialan ini tahu terlalu banyak. Mungkinkah dia mengikuti Kaisar Agung Wu Xi? Tapi bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Bahkan Kaisar kuno yang agung pun tidak bisa. Selama proses ini, Crazy tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri di samping, menatap tanah kuno, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Anjing hitam besar itu tidak berani berjalan di depan dirinya sendiri. Dia mendesak Li Heishui untuk maju, dan dia akan menunjukkan jalannya.
Mother Asterisker, kamu anjing konyol, kamu bahkan tidak berani berjalan, dan kamu ingin membunuhku. Li Heishui tidak akan setuju apapun yang terjadi. Pada akhirnya, anjing hitam besar itu menguatkan dirinya, mengambil toples mata air ilahi yang diberikan Ye Fan, dan berjalan ke depan. Boom, crack. Hampir setiap selusin langkah, anjing hitam besar itu akan mengeluarkan teriakan melengking. Dia terus-menerus disambar petir, dan tidak diketahui berapa kali dia mengalami kram. Kaisar Agung, Anda sering disambar petir saat itu. Mungkinkah kebencian Anda begitu besar? Mengapa pola formasi di lapisan terluar begitu menakutkan? Mereka hampir mengubahku menjadi abu. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya, dan terus mengomel. Akhirnya, setelah melintasi gunung hitam, mereka tiba di sebuah tanah kosong. Tidak ada pola formasi di daerah ini, tetapi auranya sangat misterius. Ini adalah lembah yang sangat terbuka, terletak di antara gunung-gunung hitam. Ada sebuah danau di tengahnya, yang sehalus cermin. Pada saat ini, matahari terbenam telah mewarnai cakrawala menjadi merah, dan bahkan danau diwarnai dengan lapisan kilau keemasan. Obat roh yang tak tertandingi, berusia lebih dari 20.000 tahun. Li Heishui menunjuk ke tanaman biru di danau, mengalir dengan kilau melamun. Anjing hitam besar itu juga berlari mendekat. Mereka hendak memungutnya, tetapi pada saat ini, air danau bergemuruh dengan keras, dan ombak membumbung tinggi ke langit. Makhluk apa ini? Beberapa dari mereka semua terkejut, dan dengan cepat mundur. Ini adalah mayat kuno, dan telah mati setidaknya selama puluhan ribu tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memperoleh kecerdasan, dan memiliki tingkat kultivasi setengah langkah yang maha kuasa. Teriak anjing hitam besar itu. Paman, selamatkan kami. Nan-nan kecil sangat gugup, dan dia meraih lengan baju lelaki tua gila itu dan mengguncangnya. Jika Ye Fan dan yang lainnya masuk sendirian, mereka pasti akan berada dalam bahaya. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Ci. Orang gila tua itu menunjuk dengan ringan, dan cahaya hijau melesat keluar dari ujung jarinya. Mayat kuno ini langsung terpaku di tempatnya, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Boom. Namun, pada saat ini, air danau menjadi ganas, dan suara rantai besi bergoyang bisa terdengar. Masih ada makhluk yang menakutkan di bawah. Cahaya ilahi melesat keluar dari mata beberapa dari mereka, dan mereka langsung menghirup udara dingin. 3 mayat kuno lainnya bergegas naik dari bawah, dan mereka juga sebanding dengan pembudidaya maha kuasa setengah langkah. Selain itu, di kedalaman danau, ada bayangan besar. Itu sebenarnya adalah kereta besi, dan tiang-tiang kereta semuanya diikat dengan rantai besi. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Keempat mayat kuno ini hanyalah pengusung kereta itu. Keberadaan macam apa yang ada di dalam kereta besi itu? Beberapa dari mereka terkejut, dan kulit kepala mereka menjadi sedikit dingin. Ci. Orang gila tua itu masih mengangkat tangannya dan menunjuk, dan ketiga mayat kuno itu tetap di tempatnya. Kemudian, dia menatap ke kedalaman danau, dan berteriak pelan, "Duo." Suaranya seperti guntur, dan ada kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan, seperti dewa yang menaklukkan iblis. Air danau yang mendidih segera menjadi tenang, dan kereta besi hitam itu bergoyang beberapa kali, seolah-olah sangat tidak mau, tetapi pada akhirnya, kereta itu berhenti bergetar. Ye Fan dan yang lainnya ketakutan, dan merasa perjalanan ini tidak akan terlalu mulus. Mereka baru saja masuk, dan mereka sudah bertemu dengan makhluk yang begitu kejam. Mereka tidak tahu apa yang ada di sana. Hehehe. Tawa yang suram dan dingin datang dari gunung hitam di depan mereka, dan samar-samar mereka bisa melihat makhluk humanoid berkedip dan menghilang. 2 berkas cahaya melesat keluar dari mata kosong orang gila tua itu, menembus punggungan gunung hitam. Makhluk humanoid itu mengeluarkan tawa jahat, dan menghilang sepenuhnya. Apa yang terjadi? Siapa yang menghancurkan gunung itu? Aku ingat. Itu tidak benar. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Agung Wuxi pernah mengukir karakter, segel, di sana, menekan makhluk yang menakutkan. Apa makhluk itu melarikan diri? Jangan khawatir, itu sudah lebih dari 100.000 tahun. Bahkan jika ada keberadaan yang luar biasa, itu sudah berubah menjadi abu. Tidak peduli seberapa hebatnya seseorang, mereka tidak bisa menahan kekuatan waktu, kata Ye Fan. Itu benar, tapi saya pikir kita harus lebih berhati-hati. Saya tidak merasa aman. Anjing hitam besar itu menunjukkan ekspresi gugup yang langka. N. Chapter 493 Matahari Api Sejati Gagak Hamil. Banyak gunung hitam berdiri berdampingan, mengalir dengan aura dunia bawah kuno. Gunung-gunung itu megah dan tinggi,
memberikan perasaan bahwa langit sedang menekan, membuat hati seseorang menjadi tegang. Salah satu gunung hitam itu patah, dan sangat menarik perhatian. Seakan-akan ada makhluk kolosal yang keluar dari gunung dan mendorong gunung itu, menciptakan pemandangan seperti itu. Apakah Anda yakin bahwa Kaisar Agung Wuxi pernah menyegel makhluk di dalam perut gunung? Li Heishui menunjukkan ekspresi ragu. Jika itu benar, makhluk itu sangat besar. Apa gunanya aku berbohong padamu? Sekuat Kaisar Agung Wuxi, apakah masih ada musuh yang tidak bisa dibunuh, dan perlu disegel di sini? Jantung Ye Fan berdetak seperti drum, dan dia sangat gelisah. Di masa lalu, sekarang, dan masa depan, tidak ada musuh yang tidak bisa dibunuh oleh Kaisar Agung Wuxi. Apakah Anda makhluk kuno, roh suci yang tak tertandingi, atau bahkan dewa? Anda hanya bisa menjadi batu loncatan di jalannya. Sungguh nostalgia. Air liur anjing hitam besar itu terbang kemana-mana. Seorang dewa ada di sini. Mengapa kamu tidak mengatakan seorang dewa telah turun ke dunia fana? Apa yang kamu rindukan? Li Heishui meliriknya dari sudut matanya. Anjing hitam besar itu terbatuk-batuk kering, dan berkata, maksud saya adalah, jika saya mengikuti Kaisar Agung Wuxi, betapa riangnya itu. Saya akan dapat mendominasi dunia, dan siapa yang berani menentang saya? Jika itu naga, Anda harus melingkar, jika itu burung phoenix, Anda harus berbaring. Anjing, jangan membual. Kata-kata Nan kecil langsung membuat anjing hitam besar itu tidak bisa melanjutkan. Apakah kamu tahu makhluk apa yang disegel? Ye Fan bertanya. Aku tidak tahu, tapi pertempurannya sangat sengit. Pertempuran di luar angkasa berlangsung selama 2 jam penuh. Menurut anjing hitam besar itu, ketika Kaisar Agung Wuxi bertarung dengan orang lain, dia biasanya bisa menekan mereka dengan mengangkat tangannya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia hampir bisa mengalahkan mereka dalam beberapa jurus. Dalam hidupnya, hanya ada beberapa pertempuran yang berlangsung selama beberapa jam. Itu Kaisar Agung Wuxi, salah satu orang terkuat dalam sejarah, dan dia benar-benar bertempur di luar angkasa selama 2 jam. Ye Fan terkejut. Bahkan mata cekung Crazy Ole bersinar. Rupanya, dia tergerak. Kaisar Wuxi awalnya ingin membunuhnya, tetapi kemudian dia merasa bahwa dia mungkin akan menggunakannya di masa depan, jadi dia menyegelnya di sini. Tidak ada yang tahu keberadaan seperti apa itu sebenarnya. Ibu, kakek, jika itu bukan raja kuno, maka itu adalah roh suci yang tak tertandingi. Itu jelas merupakan eksistensi tingkat kaisar kuno, tidak perlu dipikirkan lagi. Beberapa dari mereka melanjutkan perjalanan. Tidak ada pola formasi di bagian perjalanan ini, jadi itu bisa dianggap mulus. Mereka tiba di depan gunung hitam yang rusak dan merasakan aura yang aneh. Seolah-olah ada makhluk hidup yang sangat besar yang baru saja pergi belum lama ini. Seolah-olah suhu tubuh dan auranya masih ada, menyebabkan mereka tanpa sadar gemetar. Sial, ini. Mungkinkah itu masih hidup setelah lebih dari 100.000 tahun? Dan di tebing suci hitam ini. Bahkan anjing hitam besar itu tidak bisa tetap tenang. Itu bercokol di sini untuk waktu yang lama, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, kata Crazy Ole. Dia hanya mengambil satu langkah dan tiba di gunung yang patah, melihat ke bawah. Dia tidak terpengaruh. Dia masih bisa terbang di langit dan masuk ke dalam tanah. Tanah terlarang yang menakutkan ini tidak bisa mempengaruhinya, tapi kita bahkan tidak bisa meninggalkan tanah. Li Heishui sangat iri. Ye Fan dan yang lainnya memanjat dengan patuh. Potongan-potongan batu hitam diwarnai dengan tanda waktu. Kadang-kadang, 1 atau 2 tangkai tanaman roh tumbuh di antara batu-batu itu, semuanya sudah sangat tua. Aku merasakan aura dari keberadaan tertinggi itu. Ada sesuatu yang salah. Anjing hitam besar itu bahkan lebih gelisah. Mereka berdiri di atas gunung yang hancur dan melihat ke dalam perut gunung yang berlubang. Rasanya seperti jurang yang tak berdasar, gelap dan tak berujung. Ada harta karun. Li Heishui menunjuk ke bawah. Di bagian terdalam dari kegelapan, ada cahaya ilahi yang bersinar. Crazy Ole mengulurkan tangannya dan menarik cahaya dari jurang melintasi kehampaan yang tak berujung. Dia melemparkannya ke tanah dengan bunyi dentang. Ini adalah auranya. Anjing hitam besar itu menjerit. Tubuhnya menjadi lemas dan dia dengan cepat mundur. Ye Fan dan yang lainnya juga merasa seperti pedang yang tak tertandingi ditekan ke tenggorokan mereka. Ketajamannya menusuk tulang, membuat mereka gemetar dan mundur tanpa sadar. Itu adalah sisik perak, sebesar telapak tangan. Itu berkilau dan cerah, dengan api suci perak menari-nari di atasnya. Fluktuasi yang dipancarkannya membuat hati orang-orang berdebar. Keberadaan tertinggi dapat bersaing dengan kaisar.
Ini adalah skalanya. Meskipun anjing hitam besar itu gemetar, dia masih meneteskan air liur. Dia menerkam ke depan dan menekannya di bawah cakarnya yang besar. Dia berteriak, "Aku akan mengambilnya." Tidak diragukan lagi, ini adalah benda keramat untuk alat tempa. Sulit ditemukan di dunia. Satu timbangan bernilai lebih dari 1 juta kilogram batu sumber. Crazy, Ole mengerutkan kening dan benar-benar berbicara. Dia berkata pada dirinya sendiri, sungguh makhluk yang kuat. Ye Fan tiba-tiba menatap sebuah batu dan mengetuknya. Kemudian, dengan suara, "Pu," batu itu terbelah, dan cahaya lembut melesat keluar seperti cahaya bulan. Ini adalah batu sumber yang terlihat seperti bintang. Batu itu sebesar kepalan tangan dan sangat berkilau. Batu itu melayang di udara tetapi tidak tenggelam. Batu sumber ilahi. Li Heishui berseru. Batu sumber ini mirip dengan batu sumber ilahi yang dipotong dari altar pengorbanan darah dan disegel dengan gadis purba. Tampaknya terkondensasi dari cahaya bintang, yang sangat berbeda dari batu sumber ilahi biasa. Ada batu sumber di Gunung Hitam. Bukankah itu berarti Gunung Abadi tidak kekurangan batu sumber ilahi? Bahkan Ye Fan sendiri terkejut. Tentu saja, jumlahnya cukup banyak. Anjing hitam besar itu berkata dengan penuh semangat sambil menyimpan timbangannya. Jika Anda menjadi cukup kuat, Anda bisa pergi ke tubuh abadi untuk menggali batu sumber ilahi dan mengumpulkan obat ilahi abadi. Ada harta karun di mana-mana. Hehe. Tawa menyeramkan datang lagi. Makhluk humanoid di gunung di depan berkelebat dan menghilang lagi. Crazy, Ole menyerangkan cahaya ilahi, tapi itu tidak mengenainya. Ia menghilang ke dalam kehampaan dan menjadi bagian dari hukum abadi. Apa itu? Itu adalah makhluk yang terbuat dari daging dan darah. Tubuhnya ditutupi dengan bulu hitam yang panjang. Mendengarkan tawanya, itu terdengar seperti iblis dari neraka, yang membuat orang menggigil. Mereka meninggalkan gunung yang hancur, dan anjing hitam besar itu mulai menderita lagi. Puluhan ribu petir menyambar terus-menerus. Setiap kali mereka bergerak lebih dari 300 meter, anjing hitam besar itu akan melolong seperti serigala. Ini sama sekali bukan solusi. Meskipun Ye Fan mengeluarkan banyak mata air suci dari zona terlarang alam kehancuran kuno, dia tidak bisa menyelamatkan seekor anjing besar yang selalu tersambar petir. Jika ini terus berlanjut, aku akan mati. Anjing hitam besar itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak tahu berapa banyak tulangnya yang patah. Untungnya, Crazy, Ole membantunya menyambungkannya kembali. Siapa Taois naga merah itu? Dia setengah generasi lebih tua dari semua Saint Master, dan dia sudah berusia lebih dari 3000 tahun. Selama dia menonjol, bahkan penguasa Sage Agung pun harus mundur. Apa kau tidak tahu pola formasi tempat ini? Mengapa kamu masih dipukul begitu parah? Li Heishui bertanya. Sangat mudah baginya untuk berbicara. F*CK, ayo coba. Ini adalah pola formasi yang dibuat oleh Kaisar kuno. Bahkan jika Anda tahu cara mengembangkannya, Anda tidak dapat memahaminya. Siapapun yang berjalan di depan akan disambar petir. Setiap kali mereka melewati Gunung Hitam, kekuatan pola formasi akan menjadi 10 kali lebih kuat. Dengan kekuatan anjing hitam besar itu, dia hampir tidak bisa menahannya sekarang, tapi jika mereka memasuki area berikutnya, dia akan berubah menjadi debu dengan satu serangan. Tunjukkan pola formasi yang kamu tahu kepada senior, Ye Fan mengingatkan. Anjing hitam besar itu sudah memikirkan hal ini sejak lama, dan setuju dengan senang hati. Dia membentangkan gulungan kuno yang tidak lengkap di tanah untuk dipelajari oleh Crazy Ole. Itu hanya sebuah sudut, bahkan tidak sampai 1/10-nya. Li Heishui memutar matanya. Apakah Anda pikir itu kubis? Ini adalah formasi pembunuhan seorang kaisar kuno, dan itu sama sekali tidak ada di dunia ini. Itu sudah cukup bagus untuk mencetak 1/10-nya. Selama kamu memahaminya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia ini, kata anjing hitam besar itu dengan bangga. Pola formasinya tidak lengkap, tapi itu hanya sebuah sudut. Bagaimana kita bisa masuk? Itu tidak memiliki banyak nilai referensi, kata Ye Fan. Disitulah Anda salah. Sudut ini kebetulan adalah tempat di mana kita bisa masuk. Selama kita memahaminya, kita pasti tidak akan menemui bahaya saat kita masuk, kata anjing hitam besar itu dengan sangat yakin. Mata kosong anjing hitam besar itu dipenuhi dengan kecemerlangan, seolah-olah dia telah hidup kembali. Dia duduk bersila di tanah dan menatap gulungan kuno itu, tidak bergerak sama sekali. Ye Fan dan yang lainnya tidak mengganggunya, dan menunggu dengan tenang di samping. Anjing hitam besar itu bergumam, jangan meremehkannya hanya karena itu hanya sudut kecil. Jika itu adalah guru suci, bahkan jika mereka memahaminya selama 10 kehidupan,
mereka tetap tidak akan memahaminya. Hanya orang suci yang bisa memahami rahasianya. Suatu hari, 2 hari. Orang tua gila itu benar-benar duduk di sana selama 9 hari penuh. Dia tidak bergerak sama sekali, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, hampir menembus kehampaan. Itu hanya sudut pola formasi yang ditinggalkan oleh kaisar kuno, dan bahkan orang suci pun perlu memahaminya untuk waktu yang lama. Li Heishui tidak bisa berkata-kata. Kuncinya adalah pemahaman. Banyak orang dapat memahaminya selama beberapa masa kehidupan, tetapi mereka tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika mereka beruntung, mereka juga bisa mendapatkan sesuatu dalam beberapa bulan, kata anjing hitam besar itu. Maksudmu kita mungkin harus menunggu beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Meskipun dia adalah seorang Sein, ini adalah formasi pembunuhan yang ditinggalkan oleh seorang kaisar besar. Setidaknya kita harus menunggu sebentar. Anjing hitam besar itu mengangguk. Pola formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Wuxi sangat dalam dan misterius. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa memahaminya, dan perlu dipelajari sedikit demi sedikit. Pada saat ini, lelaki tua gila itu tiba-tiba menghela nafas. Dia berdiri dan menatap kosong ke langit. Paman, apakah kamu sudah memahaminya? Nan-nan kecil bertanya, menatapnya dengan wajah mudanya. Meskipun saya tidak bisa memahaminya, saya bisa masuk dan keluar. Orang tua gila itu merenung sambil berjalan ke depan. Untungnya kita memiliki seorang suci, atau kita tidak akan bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Li Heishui merasa beruntung. Bergemuruh. Di depan mereka, terdengar suara seperti tsunami. Angin hitam menumbangkan banyak pohon purba berusia ribuan tahun dan menyapu mereka tinggi ke langit. Angin hitam yang aneh ini lagi. Mengapa selalu muncul tidak jauh dari kita? Itu datang lagi. Angin hitam yang aneh membuat bulu kuduk berdiri. Angin itu menyapu batu-batu besar yang beratnya puluhan ribu kilogram ke udara. Seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Ye Fan membuka mata ilahi dan melihat dengan seksama. Seketika, dia bergidik. Di mata angin hitam, ada sepasang mata dingin dan ganas yang menatap mereka. Orang tua gila itu jelas merasakannya. Dua berkas cahaya ilahi melesat dari matanya dan menebas ke depan. Sebuah retakan besar di dalam kehampaan meluas, langsung menghancurkan area kehampaan ini. Angin hitam yang aneh menghilang, dan sepasang mata itu juga dengan cepat padam, bersembunyi ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Di langit, ada sehelai rambut hitam panjang berkibar ke bawah. Selain itu, tidak ada yang lain. Ini, cahaya ilahi yang dilepaskan oleh Sein tidak menghancurkan eksistensi barusan. Itu hanya memotong sehelai rambut hitam. Mereka tidak melihat seperti apa bentuknya. Dan ini bukan bagian terdalam. Hanya dewa yang tahu makhluk mengerikan seperti apa yang akan mereka temui. Semuanya begitu aneh dan tak bisa dijelaskan. Boom! Ketika Ye Fan dan yang lainnya melangkah ke sebuah lembah, mereka langsung merasakan hawa panas yang mengerikan. Seolah-olah mereka telah melompat ke dalam tungku, hampir berubah menjadi abu. Ye Fan buru-buru mengeluarkan manik-manik bodi dan memegangnya di tangannya untuk membantu yang lain kecuali orang tua gila itu untuk menahan hawa panas yang mengerikan. Di depan mereka, sebuah gunung hitam tinggi menghalangi jalan mereka. Tingginya sama dengan gunung-gunung lainnya, tetapi jauh lebih lebar. Itu seperti dinding hitam setinggi langit, dan tidak ada ujungnya. Di gunung hitam ini, ada banyak gua kuno yang memuntahkan api. Panasnya berasal dari gua-gua itu, dan tak tertahankan bahkan dari tempat yang jauh sekalipun. Api sejati matahari di sini sama seperti yang dikatakan Kaisar Wuxi. Itu tidak akan padam, dan akan menjadi semakin kuat, kata anjing hitam besar itu dalam hati. Apakah api sejati matahari itu? Ini adalah salah satu api yang paling menakutkan di dunia, dan sebenarnya telah lahir di sini, kata Li Heishui dengan terkejut. Api di gua-gua kuno itu mengandung banyak api sejati matahari. Kemurniannya mungkin sangat tinggi sekarang. Anjing hitam besar itu memusatkan pandangannya ke sana. Kau! Tiba-tiba, sebuah teriakan yang menusuk telinga terdengar. Api menyembur keluar dari gua-gua kuno di dinding gunung hitam, dan burung gagak hitam terbang dengan api sejati yang membumbung tinggi. Oh tidak, ini buruk. Lebih dari 100.000 tahun telah berlalu, dan api sejati matahari telah melahirkan gagak dewa api. Sepertinya ada banyak sekali. Kita harus segera pergi. Ekspresi anjing hitam besar itu berubah. Kau. Di depan dinding gunung, gagak hitam bergegas keluar dari gua-gua kuno satu demi satu. Mereka bersinar dengan cahaya hitam dan terbang dengan kobaran api yang menjulang tinggi.
Begitu banyak burung gagak, astaga. Anjing hitam besar itu ketakutan. Li Heishui hanya bisa menonton tanpa daya. Gagak dewa api menutupi langit seperti awan gelap, dan mereka menukik turun dengan api yang tak terbatas. Di seluruh gunung, gua-gua kuno itu benar-benar mendidih. Gagak dewa api yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menukik ke arah mereka. Panasnya sangat menakutkan, dan bahkan bebatuan pun meleleh menjadi abu. Sial, setidaknya ada 1 juta dari mereka. Burung-burung gagak ini telah menjadi roh, dan mereka sama sekali bukan burung biasa. Mereka terlahir dari api sejati matahari, dan mereka sangat menakutkan dan merusak. Boom! Orang tua gila itu berdiri diam, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Rambut hitamnya yang tebal menari-nari tertiup angin, dan dia tampak seperti dewa yang abadi. Dalam radius 30 meter, tidak ada yang bisa masuk. Baik api sejati matahari maupun gagak dewa api tidak bisa masuk. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka akan berubah menjadi abu. Hati Yevan bergetar. Bahkan benih bodi mungkin tidak akan mampu menghalangi jutaan gagak dewa api. Api sejati matahari terlalu terkonsentrasi, dan itu cukup untuk mengubah mereka menjadi abu. Jika tidak ada orang suci bersama mereka, mereka pasti akan mati. Kau. Jutaan gagak dewa api berteriak bersama, dan suara mereka bergema di langit, menyebabkan semua orang menggigil. Di Gunung Hitam, di tengah gua kuno, api melonjak, dan sepasang mata emas berkedip-kedip, menatap semua orang. Ini adalah aura yang sangat menakutkan, seolah-olah seekor naga jahat sedang menatap domba. Itu sangat kuat dan menakutkan, dan bahkan anjing hitam besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Niat membunuh yang tak berujung muncul di mata emas itu. Ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan, dan ingin menukik ke arah orang tua gila dan yang lainnya. Astaga, makhluk seperti apa yang lahir yang bahkan berani membunuh seorang suci? Beberapa dari mereka semua terkejut. Namun, pada akhirnya, keberadaan itu menolak dorongan tersebut, dan menutup mata emasnya, membiarkan mereka lewat. Mungkinkah gagak emas berkaki 3 yang legendaris telah lahir? Itu adalah keberadaan yang menantang surga. Anjing hitam besar memikirkan kemungkinan ini, dan bergumam, Kaisar Agung pernah menyebutkan kemungkinan ini. Memang ada seekor burung dewa emas dengan 3 kaki. Nan, An kecil melihatnya, kata Nan, An kecil dengan polosnya. Swoosh! Keberadaan di dalam gua kuno mendengar kata-kata ini, dan tiba-tiba membuka mata emasnya lagi. Niat membunuh tanpa akhir menyebar, dan menatap dingin ke arah kelompok itu. Boom! Jutaan gagak dewa api menjadi gila, menyapu langit dan menutupi bumi, menenggelamkan tempat ini. Keberadaan yang menakutkan itu seperti dewa, menatap Little Nan, An di gua kuno. Chapter 494 memasuki pusat tebing suci. Gunung hitam itu seperti dinding tak berujung, menghalangi jalan ke depan. Di tengah gua, gelap gulita, sangat berbeda dari gua-gua lain yang memuntahkan api matahari. Di sana, hanya sepasang mata emas yang terlihat, sangat menakutkan dalam kegelapan. Itu seperti dewa dari neraka, penuh dengan niat membunuh. Swoosh! Crazy Ole melambaikan lengan bajunya dan menggulung Nan-Nan kecil, menempatkannya di bahunya yang lebar. Kemudian, dia berbalik menghadap gua hitam. Niat membunuh melonjak seperti gelombang pasang, menenggelamkan kelompok itu. Sepasang mata dalam kegelapan menatap Nan-Nan kecil. Apakah itu benar-benar gagak emas berkaki 3? Li Heishui dan yang lainnya tercengang. Bagaimana itu bisa muncul di dunia ini? Itu adalah roh abadi dalam legenda kuno, sebanding dengan naga sejati, burung phoenix, dan kilin ungu. Itu tak terkalahkan. Makhluk yang lahir dari api matahari seharusnya hanya terlihat seperti gagak emas berkaki 3, tapi itu jelas bukan roh abadi yang sebenarnya. Mereka tahu bahwa makhluk seperti itu tidak mungkin lahir di dunia ini. Bahkan orang-orang suci kuno tidak dapat muncul lagi karena dunia telah berubah. Jika tidak ada kecelakaan, Kaisar kuno akan menjadi legenda selamanya. Adapun gagak emas berkaki 3, tidak mungkin muncul di dunia ini. Itu hanya akan ada dalam bentuk kau. Gagak api menutupi langit seperti gelombang hitam, membawa api matahari yang mengerikan dan melelehkan tanah saat mereka menukik ke bawah. Kelompok itu terguncang. Jutaan gagak api menenggelamkan mereka. Kekuatan mereka yang menakutkan tak tertandingi, menghancurkan segalanya. Kecuali gunung hitam yang terlihat seperti dinding iblis yang tak berujung, semua puncak lainnya telah runtuh. Ini adalah tebing yang dipotong dari gunung abadi. Dikatakan tidak bisa dihancurkan, tapi akan segera meleleh. Sungguh menakutkan. Boom!
Untungnya, Crazy Ole cukup kuat. Dalam radius 30 meter, suasana terasa tenang seperti angin musim semi bertiup. Tidak peduli berapa banyak gagak api yang menyerang, mereka tidak bisa masuk. Suara gemerisik terus terdengar saat banyak flaming crows jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu. Area dalam jarak 30 meter dari Crazy Ole seperti tanah suci, tidak dapat diganggu-gugat. Swoosh! Tiba-tiba, lolongan menakutkan yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa datang dari gua kuno berwarna hitam. Sepasang mata emas itu menjadi semakin dingin. Ada lebih dari 1 juta bulu ilahi hitam, dan setiap bulu itu dipadatkan dari esensi kehidupan burung gagak ilahi. Kekuatan destruktif mereka begitu besar sehingga membuat bulu kuduk merinding. Kehampaan itu segera hancur berantakan. Jutaan bulu gagak melesat serentak, menenggelamkan tempat ini, berkonsentrasi pada individu-individu itu. Konsekuensi yang menakutkan benar-benar mengerikan. Boom! Ini adalah pertama kalinya Yevan dan yang lainnya mengalami adegan seperti itu. Setiap gagak roh berapi telah menjadi roh, dan itu setara dengan menghadapi 1 juta pembudidaya. Jika bukan karena kehadiran Crazy Ole, mereka bahkan tidak akan ditinggalkan dengan tulang belulang mereka. Sejuta burung api akan mengubah segalanya menjadi abu, dan mereka semua akan binasa. Si gila, Ole bertarung melawan jutaan burung gagak api sendirian. Dia melambaikan tangannya ke udara dan mengguncang-guncangkannya dengan keras. Teriakan sedih datang dari langit, dan bulu-bulu gagak yang jatuh hancur menjadi bubuk. Swoosh! Dari gua kuno yang gelap, terdengar teriakan burung yang menghancurkan jiwa lagi. Cahaya keemasan di mata dingin gagak emas bersinar lebih terang. Dentang! Ia melambaikan tongkat emas kuno dan menyapu ke depan. Api sejati matahari yang tak berujung menjadi puluhan ribu kali lebih panas dari sebelumnya, mengubah semua yang dilewatinya menjadi abu. Crazy Ole berteriak dengan dingin dan mengulurkan tangan raksasa untuk meraih tongkat itu. Tongkat emas itu patah dalam sekejap. Teriakan burung itu melengking. Matahari keemasan memancarkan miliaran berkas cahaya dari gua kuno, masing-masing setajam jarum emas. Yevan dan yang lainnya bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Ini adalah serangan tanpa pandang bulu yang menyapu ke segala arah. Itu cukup untuk membunuh ribuan tentara dan kuda. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya itu, dan itu akan mencapai tanah suci Crazy Ole. Bang! Crazy Ole menyingsingkan lengan bajunya dan menangkap balok emas itu. Dia melangkah maju dan langsung berlari ke dalam gua kuno yang gelap. Ini adalah pertama kalinya bagi Yevan dan yang lainnya melihat makhluk sekuat para santo kuno mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan gagak emas yang tak terbayangkan. Dengan teriakan melengking, cahaya keemasan menjadi lebih terang, tapi itu sama sekali tidak bisa menghentikan gila Ole. Dia melangkah masuk ke dalam gua kuno. Boom! Dengan suara yang memekakkan telinga, gunung hitam itu runtuh di tempat. Bagian atas gua kuno itu runtuh, dan batu-batu besar menembus awan. Setiap bulu yang menyilaukan seperti matahari, dan mereka diwarnai dengan darah keemasan. Mereka memancarkan gelombang menakutkan yang menghalangi orang untuk mendekat. Sungguh makhluk yang menakutkan. Sayang sekali dia melarikan diri. Anjing hitam besar itu sangat senang sekaligus menyesal. Dia bergegas mendekat dan menyegel 8 bulu ilahi yang berlumuran darah dengan ekspresi ketakutan. Ini adalah bulu-bulu gagak emas, bahan ilahi untuk memurnikan alat. Mereka sulit ditemukan di dunia, dan nilainya tak terukur. Dengan mereka, aku bisa menyempurnakan kipas gagak emas. Dengan satu kipas, saya bisa membakar semua yang ada di dunia. Gagak emas melarikan diri, meninggalkan genangan darah keemasan di tanah. Itu menghilang ke dalam pembuluh darah bumi, dan mengalir ke magma bawah tanah yang berisi api sejati matahari. Apa ini? Li Heishui menemukan tulang binatang hitam di gunung yang rusak. Mantra api sejati. Jantung anjing hitam besar itu melonjak. Dia mengenali beberapa karakter kuno di atasnya. Apakah itu mantra yang sebanding dengan kitab suci kuno? Mata Li Heishui langsung berbinar. Ini adalah mantra yang tidak lengkap. Ini adalah teknik kuno yang diturunkan oleh para pembudidaya kuno. Itu tidak lengkap sama sekali. Aku tidak tahu bagaimana itu berakhir di gua kuno ini. Gagak emas pasti sudah mempelajarinya, kata anjing hitam besar itu. Meskipun tidak lengkap, itu masih sangat berharga. Mantra api sejati dari Yin ekstrim dan Yang ekstrim dalam teknik kuno itu sangat mendalam, dan diturunkan oleh para pendahulu. Mereka berkumpul dan mempelajarinya dengan cermat. Mereka merasa itu sangat mendalam, dan mereka semua sangat terinspirasi. Bahkan orang gila pun membacanya dengan seksama, sehingga nilainya bisa dibayangkan. Pada akhirnya,
Li Heishui dengan hati-hati menyimpannya, dan berkata, seandainya saya bisa mengumpulkan mantra api sejati yang lengkap. Dikatakan bahwa ini adalah salah satu mantra paling kuat dari para pembudidaya kuno. Anjing hitam besar itu mengangguk, dan berkata, ketika Kaisar kuno menciptakan kitab suci kuno mereka sendiri, mereka semua terinspirasi oleh teknik kuno, dan memiliki kemampuan untuk mencuri kekayaan langit dan bumi. Si Ole gila memimpin jalan, dan dia tidak dapat diandalkan seperti anjing hitam besar, yang selalu disambar petir. Mereka melewati beberapa gunung besar tanpa mengalami kecelakaan. Di depan mereka ada ngarai yang gelap gulita. Mereka dapat mendengar lolongan hantu dari kejauhan, yang datang dari kedalaman kegelapan, seolah-olah terhubung dengan alam baka. Mengapa ngarai yang dalam itu mengeluarkan hujan es? Ketika mereka mendekat, mereka terkejut. Ngarai hitam itu begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Angin hantu bersiul, dan banyak tengkorak putih diledakkan, hancur di tanah. Apa yang ada di bawah sana? Apakah itu benar-benar terhubung ke neraka? Mengapa ada begitu banyak tengkorak manusia? Di sekitar ngarai, itu adalah hamparan putih yang luas. Siapa yang tahu berapa banyak tengkorak yang berguling-guling di tanah? Nan-nan kecil sangat gugup. Dia duduk di bahu si gila, dan tangan kecilnya mengepal erat. Matanya yang besar penuh dengan kecemasan. Duh! Angin kencang bertiup, dan lebih banyak tengkorak meledak, membuat bulu kuduk orang berdiri. Tengkorak-tengkorak seputih salju terus berguling-guling di tanah. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini, dan itu adalah dunia kematian. Makhluk itu telah muncul lagi. Ye Fan menemukan keberadaannya dalam angin hitam yang aneh. Matanya yang ganas tak terlupakan. Dia bergerak di lembah besar dan bersembunyi di angin aneh. Gelombang tawa dingin terdengar. Ini adalah sebuah tantangan bagi martabat seorang suci. Si Ole gila menjatuhkan Nan-nan kecil ke tanah, dan dengan sebuah sapuan, dia menghilang langsung ke dalam ngarai hitam. Ah! Seolah-olah hantu berusia 10.000 tahun berteriak dengan sedih. Seluruh tebing hitam Saint Cliff bergetar, dan lebih dari 50 gunung bergetar pada saat yang bersamaan. Boom! Sebagian besar ngarai hitam runtuh, dan lautan tulang putih yang tak berujung membentuk lautan pucat yang menakutkan. Tidak ada yang tahu kapan atau untuk alasan apa mereka ditinggalkan di sini. Puff! Semburan darah hitam menyembur ke atas, mengotori tanah dan meninggalkan lubang besar. Makhluk tak dikenal dengan bulu di sekujur tubuhnya berteriak dan menghilang ke dalam kehampaan. Crazy Ole terbang dari ngarai, seperti dewa atau iblis, dan melukai keberadaan yang tidak dikenal itu dengan parah. Sayangnya, dia tidak membunuhnya. Dia lolos dari tangan Santo. Betapa kuatnya itu. Ye Fan dan yang lainnya semua tercengang. Apa sebenarnya itu? Beberapa dari mereka bingung. Itu adalah lengan mayat, kata orang gila itu. Apa? Semua orang tercengang. Lengan mayat memiliki roh yang sebenarnya, dan itu sudah sangat menakutkan. Jika tubuhnya masih hidup, betapa menakutkannya itu. Ketika mengatakan itu, beberapa dari mereka segera mengerti. Tebing suci terputus oleh gunung abadi, dan lengan itu mengikutinya ke sini. Daging kaisar kuno agung itu abadi setelah kematian, jadi tidak aneh jika lengannya bisa diawetkan tanpa membusuk. Namun, ia memiliki roh sejati dan berubah menjadi mayat. Ini sedikit menakutkan, dan tidak ada seorang pun kecuali Santo yang bisa membunuhnya. Ketika mereka melewati sebuah kolam, orang gila itu berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatapnya tanpa bergerak. Setelah sekian lama, barulah dia gemetar dan melangkah mundur dengan bingung. Paman, ada apa? Nan-nan kecil berjalan mendekat dan menarik lengan bajunya. Ye Fan dan yang lainnya juga sangat terkejut. Apa yang salah dengan orang gila itu? Kenapa dia seperti ini? Mereka berjalan maju bersama. Jangan mendekat, ini adalah danau reinkarnasi. Teriak oleh gila itu. Ye Fan dan yang lainnya segera berhenti, semua terkejut. Anjing hitam besar itu bahkan berteriak, danau reinkarnasi. Hal yang menentang alam itu benar-benar ada. Itu bisa melihat masa lalu dan masa depan seseorang. Pada saat ini, Nan-nan kecil memandang danau dengan rasa ingin tahu dan bergumam, Nan-nan melihat dirinya sendiri di atas altar 5 warna. Tidak, di atas bintang ungu besar, dan jangan lihat itu. Orang gila itu buru-buru menghentikannya, menarik gadis kecil itu menjauh dari danau reinkarnasi. Jangan melihat masa lalu dan masa depanmu, atau itu akan mempengaruhi keadaan saat ini. Anjing hitam besar itu menunjukkan ekspresi yang sangat serius, dan berkata, Kaisar Agung Wu Si pernah mengatakan ini. Hanya ada satu danau reinkarnasi di dunia.
Legenda mengatakan bahwa itu terkait dengan alam surgawi ilusi yang tidak ada yang tahu apakah itu ada atau tidak. Hanya kaisar besar yang bisa melihatnya. Orang gila itu mengucapkan beberapa kata lagi, yang jarang terjadi padanya. Dia pergi dengan tegas tanpa ragu-ragu, menuju ke kedalaman tebing suci. Meskipun 50 atau lebih gunung menempati area yang luas, mereka bukannya tidak terjangkau. Oleh yang gila itu berjalan di depan, melewati daratan demi daratan, dan akhirnya mencapai kedalaman. Gunung raksasa di tengah menjulang tinggi ke awan. Warnanya benar-benar merah tua, seolah-olah telah dibasahi darah. Bahkan, ada sedikit bau darah. Ada peti mati batu di gunung ini. Mereka berdiri di kejauhan, melihat ke atas dan ke bawah ke arah tebing suci yang legendaris, semuanya tampak terkejut. Daftar pendewaan. Mengapa daftar pendewaan yang dibuat oleh Kaisar Agung Wuxi disegel di gunung ini? Kaisar Hitam berteriak dengan heran. Yang lain juga terkejut. Mereka bergerak ke sisi lain gunung, dan melihat sebuah gulungan kuno berwarna emas. Di gunung raksasa yang gelap gulita, ada gulungan kuno emas yang tersegel di gunung, mengalir dengan aura misterius, dan ada tekanan yang sangat besar. Tunggu, kapan disegel di sini? Kenapa aku tidak tahu? Ekspresi anjing hitam besar itu berubah lagi dan lagi. Chapter 495 Daftar Dewa yang dianugerahkan. Mata anjing hitam besar itu terbuka lebar. Dia mondar-mandir ke sana kemari, bergumam tanpa henti. Jelas sekali, dia sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mengapa disegel di sini? Saat itu, sial, ini tidak masuk akal. Matanya sangat dalam saat dia menatap Investiture of Gods. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian, anjing hitam besar itu berbaring di tanah dan tidak mengatakan apa-apa. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ingatan yang jauh. Investasi para dewa. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki ekspresi bersemangat, tapi dia hampir membatu. Ketiga kata ini jelas tidak asing baginya, yang datang dari sisi lain galaksi. Dia terlihat tenang, tetapi gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Mengapa produk dari praktisi Qin-Ki awal muncul satu demi satu? Penanaman dewa memiliki asal-usul yang luar biasa. Mengapa itu muncul di tangan Kaisar Agung Wuxi? Untuk apa dia menggunakannya? Tidak, waktunya tidak cocok. Dia tertegun. Meskipun Tiongkok kuno memiliki sejarah yang panjang dan praktisi Qin-Ki awal adalah orang yang misterius, Kaisar Agung Wuxi adalah orang dari ratusan ribu tahun yang lalu. Karena dia menggunakan Investiture of Gods untuk menekan tempat ini, itu tidak mungkin muncul di masa depan di sisi lain galaksi. Apa itu Investiture of Gods? Li Heishui bertanya dengan ragu. Itu adalah harta rahasia yang disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Agung Wuxi. Kekuatannya tak terbayangkan hebatnya, kata anjing hitam besar itu sambil memamerkan giginya. Ada yang tidak beres. Ye Fan merasa bahwa daftar kuno ini berbeda dengan daftar ilahi di sisi lain galaksi. Anjing sialan, teruslah membual. Li Heishui tidak mempercayainya. Gulungan kuno di gunung hitam itu bersinar dengan cahaya keemasan. Itu tidak terlihat seperti sudah ada selama ratusan ribu tahun. Hati Ye Fan tergerak, dan dia bertanya, apa gunanya daftar ini? Ini terlalu berguna. Itu adalah artefak suci, dan begitu ditekan, itu akan sama seperti tangan kaisar tanpa awal yang menekan gunung hitam besar. Bahkan jika seorang dewa datang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa? Begitu kuat. Anjing terkutuk, kamu tidak hanya mengoceh omong kosong, kan? Jantung Li Heishui berdebar-debar. Itu benar. Anjing hitam besar itu berseru dengan mata membelalak. Bagaimana itu disempurnakan? Apakah ada sesuatu yang khusus untuk itu? Ye Fan bertanya dengan sabar. Kultivasi Kaisar Agung Wuxi sangat dalam. Dia ingin memurnikan benda suci untuk menyegel keabadian. Pada awalnya, dia ingin menyebutnya Dewan Anugerah Abadi. Namun, tidak ada makhluk abadi di dunia ini, tetapi ada makhluk purba yang diduga sebagai dewa. Oleh karena itu, dia mengubahnya menjadi Investiture of the Gods. Itu bahkan mungkin. Ye Fan tercengang. Kaisar Agung Wuxi terlalu kuat. Dia bahkan ingin menyegel makhluk abadi. Kalian tidak hidup di era seperti itu, jadi kalian tidak bisa mengerti betapa beratnya nama Wuxi. Itu bisa menghancurkan zaman. Anjing hitam besar itu menghela napas. Ini adalah harta karun. Jika itu benar-benar setara dengan Kaisar Agung Wuxi yang menekan tempat ini, itu tidak kalah dengan senjata Dao yang ekstrim. Itu adalah benda suci tertinggi. Li Heishui seperti Kaisar Hitam di masa lalu.
Matanya bersinar dengan cahaya hijau, dan dia hampir meneteskan air liur. Nama ini benar-benar mirip dengan praktisi Qi dari dinasti Prakin. Fungsinya sama sekali berbeda, gumam Ye Fan dalam hati. Apa? Anjing hitam besar itu ketakutan, dan dia berseru, anak nakal, kamu juga pernah mendengar tentang Investiture of the Gods yang lain. Kamu, apa maksudmu? Ye Fan juga ketakutan, dan dia tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Menurut legenda, ketika Kaisar Agung Wuxi menyempurnakan Investiture of the Gods, Kaisar Hitam akhirnya tidak mengucapkan kata-kata, menurut catatan kuno. Kali ini, dia menggunakan kata-kata, menurut legenda, untuk menjelaskan. Kaisar Agung Wuxi pernah berkata bahwa dia telah melihat sebuah gulungan kuno yang juga disebut Investiture of the Gods. Namun, itu terlalu tidak berguna, dan dia ingin memurnikan benda suci yang sebenarnya. Setelah mendengar rahasia ini, mata Ye Fan langsung membelalak. Latar belakang seperti apa yang dimiliki para kaisar kuno. Mereka bahkan tahu tentang benda suci legendaris di sisi lain galaksi. Tunggu sebentar. Ye Fan tercengang. Mungkinkah Kaisar Agung Wuxi telah pergi ke Tiongkok kuno, atau mungkin dia telah pergi ke galaksi lain dan melihat Investiture of the Gods yang sebenarnya? Apakah itu sebabnya dia ingin menyempurnakan Investiture of the Gods yang lain? Ini terlalu menakutkan. Mungkinkah jalan kuno galaksi dibuka oleh makhluk semacam ini? Semakin Ye Fan merenung, semakin dia merasa bahwa kaisar kuno tidak terduga. Mereka adalah keanehan, dan tidak mungkin untuk menebaknya. Tidak heran mereka sering disambar petir. Ada banyak praktisi Qi yang terkenal dari dinasti Prakin. Sampai sekarang, dia masih belum tahu kemana orang-orang itu pergi. Hanya ada bayangan mereka di dunia ini. Sangat tinggi. Nan-nan kecil mengangkat kepalanya dan melihat gunung hitam yang menjulang tinggi ke awan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah mendekat. Saat mereka berjalan mengelilingi gunung besar itu, mereka merasakan aura yang tak terlukiskan. Ada sesuatu di gunung ini. Li Heishui berkata, apakah Anda bahkan perlu mengatakan itu? Kaisar Agung Wuxi bahkan menggunakan Investiture of the Gods, jadi pasti ada makhluk tertinggi yang tersegel di sini. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ada banyak noda darah merah tua di gunung hitam itu. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu, tetapi bahkan sekarang, noda darah belum terhapus. Seketika, Ye Fan merasa sedikit pusing. Ini adalah gunung yang menjulang tinggi ke awan. Berapa banyak darah yang mengalir dari tubuh orang suci yang telah selesai. Seluruh gunung telah diwarnai merah. Bukankah darah Ye Fan kecil berwarna merah cerah dengan cahaya keemasan? Tubuh orang suci yang sempurna seharusnya memiliki darah emas, kata Li Heishui dengan ragu. Apa yang kamu tahu? Fisik orang suci yang telah selesai telah kembali ke keadaan semula. Darah emas telah berubah menjadi merah terang yang paling orisinil. Minum seteguk dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Anjing hitam besar itu meneteskan air liur. Ye Fan kecil, kamu harus hidup dengan baik. Ketika saatnya tiba, Anda dapat meningkatkan obat dewa abadi untuk membantu diri Anda sendiri, dan kemudian menggunakan darah suci untuk membantu kami, kata Li Heishui. Itu benar. Anjing hitam besar itu menganggukkan kepalanya yang besar. Ye Fan mengeluarkan gulungan kuno yang dia dapatkan di Lizu di wilayah utara dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia berkata, 9 rahasia ada di puncak gunung, di tebing suci yang sebenarnya. Mereka mulai mendaki gunung. Di sini, pola formasi bahkan lebih menakutkan. Beberapa dari mereka mengikuti di belakang orang tua gila itu, tidak berani mengambil langkah yang salah. Baru saja, Li Heishui menggunakan senjata untuk menguji formasi tersebut, tetapi hasilnya adalah senjata itu menghilang tanpa suara. Pemandangan yang menakutkan itu membuatnya takut, dan dia takut salah langkah. Satu langkah yang salah, dan tubuh dan jiwamu akan hancur. Anda harus berhati-hati. Formasi pembunuhan Kaisar Wuxi tidak dapat dipatahkan dari sudut diagram Dao yang dia tinggalkan. Belum lagi mereka, bahkan jika para penguasa suci datang, selama satu langkah yang salah, mereka akan ditakdirkan selamanya terhapus dari dunia. Bahkan dengan keberadaan yang sebanding dengan orang suci kuno yang memimpin jalan, mereka masih berjalan sangat lambat, karena orang tua gila itu juga berpikir. Setiap langkah harus tepat, tanpa kesalahan sedikit pun. Bagaimana jika kita tidak sengaja mengambil langkah yang salah? Nan-nan kecil bertanya dengan polos. Nenek moyang kecil, tolong jangan katakan itu. Anjing hitam besar itu gugup, sangat takut ada yang tidak beres.
Dia berkata, jika kita mengambil langkah yang salah di gunung ini, kekuatan membunuh yang akan kita derita setara dengan dipukul oleh seorang kaisar besar kuno. Li Heishui bahkan lebih takut, dan kakinya kram. Dia berkata pada dirinya sendiri, kita berjalan di atas tali antara surga dan neraka, tidak ada yang boleh berbicara sembarangan. Boom! Tidak jauh dari situ, sebuah lubang hitam yang menakutkan muncul, dan kekuatan yang melahap membuat bulu kuduk orang berdiri. Apakah kita salah langkah? Tidak, sehelai daun diledakkan di gunung suci ini, dan memicu jejak kekuatan formasi. Ini terlalu menakutkan. Sehelai daun bisa memicu lubang hitam seperti itu. Jika kita melakukan kesalahan, kita benar-benar akan berubah menjadi abu di tempat. Setelah 4 jam penuh, mereka baru sampai di tengah gunung. Pada saat itu, sebenarnya berkabut, dan kabut hitam berbentuk pita menggulung, membuat segalanya terlihat sangat gelap. Kabut di puncak gunung bahkan lebih tebal, dan mustahil untuk menembusnya. Tolong jangan sampai terjadi sesuatu. Mereka semua memiliki firasat buruk di hati mereka. Nan-nan kecil melihat beberapa orang, pria dan wanita. Nan-nan kecil tiba-tiba berkata, menunjuk ke depan dengan jari kelingkingnya. Dan orang tua gila itu sudah berhenti, menghadap orang-orang di dalam kabut tebal. Dia tidak bergerak, dan ekspresinya serius. Yevan membuka mata ilahi, tetapi dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa orang-orang itu semua mengenakan pakaian kuno, seolah-olah mereka datang dari zaman kuno. Mereka semua sudah sangat tua, dan tidak ada vitalitas di tubuh mereka. Mereka tidak bernyawa, tetapi hanya dengan berdiri di sana, mereka mengeluarkan perasaan yang sangat menindas, membuat orang tercekik. Bagi orang tua gila yang menghadapi mereka seperti ini, itu jelas tidak baik. Mungkinkah itu beberapa orang suci? Perasaan buruk semakin meningkat, dan jantung mereka berdegup kencang seperti drum. Mereka sangat gugup. Sial, tidak mungkin ada orang suci di dunia ini. Dari mana para dewa ini berasal? Anjing hitam besar itu ketakutan, dan hampir gagap. Orang tua gila itu berpikir lama, lalu mulai berjalan lagi. Dia berjalan mengelilingi orang-orang, dan menuju ke atas gunung. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suaranya, jangan melihat ke belakang ke arah mereka, dan jangan merasakan ki mereka. Ikuti saja aku. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Mengikuti langkah kaki orang tua gila itu, mereka berjalan mendaki gunung selangkah demi selangkah, tidak berani menoleh ke belakang. Namun, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan mata dingin orang-orang itu dalam kabut tebal, dan pakaian kuno mereka membuat mereka terlihat misterius. Setelah berjalan cukup lama, suasana yang tegang akhirnya mengendur. Li Heishui bertanya dengan suara rendah, "Senior, siapa mereka?" "Orang mati kuno." Hanya itu yang dikatakan orang tua gila itu. Master tertinggi yang telah mati selama bertahun-tahun. Tapi aku bisa merasakan dengan jelas mata dingin mereka. Mereka semua merasa aneh dan bingung. Nanan, mengapa saya merasa mereka masih hidup? Tatapan dingin mereka semua tertuju pada kita. Gadis kecil itu sedikit takut-takut saat dia berbisik. Ya, saya juga merasakan hal yang sama. Li Heishui juga bingung, dan mau tidak mau menoleh ke belakang. Dalam sekejap, dia merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Tubuhnya hampir tidak bisa bergerak, dan wajahnya pucat. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, seperti seekor semut yang dipandang rendah oleh seekor naga. Jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama mati. Gila, Oleh berteriak. Dia melambaikan lengan bajunya dan membalikkan tubuhnya. Ya dewa, ini terlalu menakutkan. Yezi kecil, Nanan kecil, jangan melihat ke belakang. Saya baru saja menoleh ke belakang, dan saya tidak melihat apa-apa, tapi mata itu hampir menghancurkan hati saya. Li Heishui berkata pada dirinya sendiri, hampir putus asa. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah orang yang sudah mati, tapi Crazy, Oleh mengatakannya. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Tidak peduli apa yang terjadi di belakang mereka, mereka memilih untuk terus maju. Kabut semakin tebal dan tebal. Mereka bahkan tidak dapat melihat garis besar sarkofagus raksasa di puncak gunung. Indera spiritual mereka tidak dapat menembus kabut yang aneh itu. Sial, ada orang lain di atas sana. Dia mungkin masih hidup. Bulu-bulu hitam anjing hitam itu berdiri. Di kejauhan, ada sosok yang tidak bergerak seperti patung. Dia sangat tinggi, tetapi matanya sangat mengintimidasi, mampu menembus kabut. Jangan lihat dia. Perlakukan dia seperti orang mati. Si gila, Oleh memperingatkan lagi. Pada saat yang sama, dia mengubah rutenya dan memanjat.
Tiba-tiba, cahaya keemasan berkelebat di sampingnya, menembus kabut. Karena mereka mengambil jalan memutar, mereka tiba di sisi lain gunung. Mereka melihat banyak noda darah merah tua dan daftar deifikasi dari dekat. Mari kita menjauh dari orang di atas sana. Bahkan jika itu adalah mayat kuno, itu tidak terlihat biasa. Itu mungkin akan menyebabkan perkelahian besar, kata Ye Fan. Crazy, Ole tidak mengatakan apa-apa, tapi dia berpikir serius. Dia mengubah rutenya selangkah demi selangkah, berjalan menuju daftar pendewaan, dan mendaki gunung. Cahaya keemasan itu begitu terang sehingga kabut pun tidak bisa menutupinya. Dinding batu itu penuh dengan tanda waktu, dan daftar pendewaan kuno tertancap di atasnya. Itu sangat kokoh. Bahkan setelah ratusan ribu tahun, tidak ada tanda-tanda melonggar, dan waktu tidak meninggalkan bekas di atasnya. Lubang darah. Li Heishui terkejut. Di daerah ini, ada lubang darah yang belum mengering. Ini adalah darah tubuh ilahi, benda suci yang tak ternilai harganya. Anjing hitam itu menjerit dan hampir menerkamnya. Tapi dia tidak bisa berjalan, jadi dia menahan dorongan itu. Sayangnya, esensinya sudah menghilang. Ye Fan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Ratusan ribu tahun telah berlalu, dan darah tubuh ilahi belum mengering. Seberapa kuat itu? Ada akar obat roh yang tidak lengkap. Li Heishui terkejut. Di dalam lubang darah, obat roh pernah tumbuh, tapi sayangnya, itu dipetik oleh seseorang. Tak perlu dikatakan lagi, obat roh yang dipelihara oleh darah ilahi pasti memiliki kekuatan obat yang luar biasa. Ada kata-kata, naga merah terjebak di sini. Anjing hitam itu membaca, dan kemudian mengutuk. Jadi itu adalah iblis Tao itu. Dia menyelamatkan hidupnya dengan obat ini. Ye Fan terkejut. Taois naga merah terjebak di tebing suci, jadi dia ada di sini. Dia benar-benar datang ke tengah gunung, tidak heran dia disegel selama 1500 tahun. Dari apa yang dia lihat barusan, sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa keluar hidup-hidup. Pada saat ini, mereka semakin dekat dan semakin dekat dengan daftar pendewaan. Mereka bisa melihatnya dengan jelas. Tampaknya terbuat dari emas, dan memancarkan gelombang yang aneh. Benda suci tertinggi yang dibuat oleh Kaisar Agung sendiri. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri lagi. Ada ukiran batu di samping daftar kuno. Nan-nan kecil mengulurkan tangan kecilnya, dan menunjuk ke depan. Sial, siapa yang begitu jahat? Mengapa mereka mengukir seorang pria botak di samping daftar pendewaan? Anjing hitam itu sangat marah. Sakyamuni. Ye Fan terkejut. Ukiran batu itu hampir sama dengan Buddha yang dia lihat di kuil. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh orang ini, kata orang gila tua itu tiba-tiba. Si gendut terkutuk ini meninggalkan tanda di depan daftar pendewaan tanpa alasan. Tapi si botak tua ini sangat kuat. Dia bisa datang dan pergi ke sini. Anjing hitam itu sangat marah, tapi dia juga terkejut. Ada ukiran batu lain. Nan-nan kecil menunjuk ke sisi lain dari daftar pendewaan. Itu adalah seorang pria tua yang menunggangi banteng hijau, dan sepertinya ada aura ungu yang melayang ke arah barat. Itu sangat nyata dan hidup. Siapa orang tua yang menunggangi banteng ini? Mengapa dia mengukir di sini? Tanya anjing hitam dengan marah.